Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kaswar News, edisi Sabtu 6 Juni 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya pandemi COVID-19 membuat penghasilan seniman kerajinan kulit kerang menurun. Teluk Wondama dapat 3.001 paket sembako dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Dua informasi tersebut akan kami rangkai yang berita utama kami hari ini mengenai strategi jitu hadapi Corona, Kabupaten Teluk Bintuni cetak rekor kesembuhan terbanyak di Papua Barat. Bersama saya Linda Otsuen, segera kita awali Kaswar News selengkapnya. Dari 45 kasus positif di Kabupaten Teluk Bintuni, 35 kasus diantaranya dinyatakan sembuh. Kinerja gugus tugas dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pun wajib diapresiasi. Berikut ini ulasan singkat strategi penanganan maksimal COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasio. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Petrus Kasihiu saat ditemui sejumlah awak media menyampaikan, sejak awal sejumlah inovasi langkah cepat dan tepat telah dilakukan untuk menangani pemutusan mata rantai, penyebaran serta penularan COVID-19. Salah satu strategi adalah mendeteksi orang tanpa gejala atau OTG terkait kontak fisik yang berlangsung beberapa waktu saat ia berasal dari wilayah zona merah. Kasihiu menyebut, para OTG yang memiliki kesadaran diri wajib menyandang predikat pahlawan karena telah jujur memberikan informasi yang memudahkan gugus tugas untuk merintis jejak terduga suspek COVID-19. Selain itu, pembentukan 2 tim di tingkat kabupaten dan kecamatan juga turut berjasa dalam mengontrol pintu masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni guna meminimalisir resiko penularan. Cara penanganannya pun dibagi, di mana pihak puskesmas yang melakukan pemantauan para OTG di pusat karantina yang telah disediakan, dan pihak rumah sakit merawat pasien umum serta saling membangun komunikasi bersama puskesmas jika terdapat pasien PDP yang hendak ditangani oleh rumah sakit kabupaten. Lalu yang berikut adalah kita harus selain tadi tepat ya, yang langkah kedua, yang ketiga adalah cepat ya, yang berikutnya tepat sasaran. Artinya kita sudah punya sasaran bahwa klaster kita ini klaster yang merupakan kontak dengan luar Bintuni atau luar Papua. Nah, setelah itu kita datang, kita ikuti, lalu kita tidak diam. Semua orang yang pernah melakukan kontak, baik keluarga maupun siapa saja, terhadap mereka yang dalam status OTG itu, kita lacak, kita tracing dia, kejar. Ya, jadi sebenarnya itu juga kita berterima kasih karena mereka cukup jujur, ya. Para OTG itu sebenarnya pahlawan, karena mereka juga jujur menyampaikan, saya ketemu dengan orang ini, disitulah kita ikuti. Kalau enggak, kita kehilangan jejak. Jadi kita juga berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang OTG yang tadinya mereka tidak ada yang bilang, saya sehat kok, saya enggak apa-apa. Kenapa saya dikarantina? Tapi setelah kita lacak, maka sedikit banyak kita udah mulai tahu. Lalu kita himbau mereka. Bupati Teluk Bintuni menambahkan, hingga saat ini penanganan COVID-19 masih terus berjalan dengan baik. Terbukti jumlah kesembuhan kini mencapai 35 orang dari 45 kasus. Mengingat belum adanya obat yang ditetapkan secara nasional, maka yang diperlukan adalah antisipasi utama terjadinya transmisi lokal. Kasihiu juga menuturkan, sistem yang dipakai tim COVID-19 Kabupaten Teluk Bintuni bersifat jemput bola atau mendatangi warga untuk melakukan pengecekan dan pemberian arahan, termasuk mengawasi tahapan karantina mandiri secara teratur. Satu hal yang menjadi optimisme saya itu karena kita bisa layani mereka, kita bisa buat mereka sembuh, walaupun sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, jadi dalam melakukan upaya-upaya preventif maupun kuratif atau pengobatan, itu pasien itu didatangi oleh tim jemput bola. Jadi kita setelah itu bekerja di lokasi di mana mereka sudah
bersedia untuk karantina mandiri, di situ kita pantau mereka. Kerjasama di situ kepala kampung, aparat kampung, Babin Kamtipmas, Babinsa, semua bekerja sama untuk memantau. Informasinya Kabupaten Teluk Bintuni juga telah membentuk 2 pusat karantina dengan didukung 2 unit alat PCR serta pemeriksaan rapid test massal. Selain itu, pemeriksaan rapid test juga dilakukan secara gratis tanpa memungut biaya sepeser pun. Hal ini wajib ditiru oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat agar pemenuhan pelayanan kesehatan dan syarat pengurusan surat keterangan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Givenly Frans mengabarkan.